Bendungan Sempor berdiri sejak tahun 1978. Terletak di Sungai Cicingguling, Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, kurang lebih 7 km sebelah utara Kota Gombong. Dengan lebih dari 100 gua berstalaktit dan stalagmit, Kebumen juga dikenal sebagai kota pertanian dan kota perdagangan yang berkembang pesat. Dengan luas area sebesar 158.000 hektar, Kabupaten Kebumen terbagi menjadi wilayah pegunungan dan pantai. Dari wilayah tersebut, 49.700 hektar adalah lahan persawahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempersiapkan berbagai infrastruktur guna mencapai visi Kebumen sebagai kabupaten yang mandiri dan sejahtera berbasis agribisnis. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Bendungan Sempor di Kabupaten Kebumen dikelola secara profesional oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melalui Unit Pengelola Bendungan atau UPB, yaitu Sub UPB Sempor untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kebumen. Sebagai upaya penanggulangan dan antisipasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kewenangannya menerbitkan Permen Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan, beserta perubahannya Nomor 6 Tahun 2020 yang pada Pasal 2 berbunyi, pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan, dan pilar ketiga dari konsepsi keamanan bendungan adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Rencana tindak darurat dibuat sebagai panduan untuk mengenali kondisi-kondisi yang dapat mengancam keamanan bendungan, meningkatkan responsivitas reaksi saat terjadi masalah, serta meminimalisir dampak kerugian saat terjadi bencana. Hingga kini, Waduk Sempor telah mengairi lebih dari 17.000 area irigasi serta pembangkit listrik PLTA sebesar 9 juta kWh per tahunnya untuk Kabupaten Kebumen. Dengan panjang bendungan 220 meter, lebar puncak 10 meter, dan luas genangan kurang lebih 217,03 hektar, Waduk Sempor memiliki kapasitas tampungan normal sebesar 35,14 juta meter kubik. Untuk mengendalikan jumlah air sebanyak ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan pemeliharaan bangunan dengan standar tertinggi. Namun seperti proyek konstruksi lainnya, ada banyak faktor di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Karenanya, rencana tindak darurat sangat dibutuhkan sebagai panduan dasar bagi BBWS Serayu Opak selaku pengelola bendungan untuk tindakan penyelamatan di bendungan, dan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk penyelamatan masyarakat di hilir saat terjadi kondisi darurat bendungan. RTD memuat secara garis besar langkah-langkah pengamanan bendungan dan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan. Selain itu, untuk memperlancar proses penanganan saat terjadi bencana, dokumen RTD juga memuat alur komunikasi secara detail antara semua stakeholder yang terlibat. Secara umum, kondisi darurat bendungan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu status waspada, status siaga, dan status awas. Tahapan pertama adalah status waspada. Status waspada awal atau waspada 1 diumumkan jika telah terdeteksi adanya problem yang memerlukan pemantauan secara intensif. Pada kondisi ini, problem yang muncul masih berkembang sangat lambat. Saat hal ini terjadi, petugas di bendungan harus melaporkan hasil temuannya kepada koordinator petugas. Laporan ini diteruskan kepada Kepala Sub UPB Sempor. Kepala Sub UPB Sempor melaporkan kepada Kepala UPB dan Kepala BBWS Serayu Opak. Selanjutnya,
Kepala BBWS menugaskan ahli bendungan untuk melakukan kajian dan analisis tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, kejadian ini dilaporkan kepada pembina, yaitu Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA. Ahli bendungan akan melakukan identifikasi masalah dan tindakan pencegahan serta perbaikan jika diperlukan. Melalui hasil identifikasi, dilakukan perbaikan jika diperlukan agar situasi tidak semakin parah. Status waspada 2 diberlakukan jika terdeteksi adanya problem yang memerlukan pemantauan secara terus-menerus atau diperlukan tindakan segera untuk perbaikan. Pada kondisi ini, problem yang muncul masih berkembang sangat lambat dan diperkirakan belum akan terjadi keruntuhan bendungan. Ahli bendungan berkeyakinan bahwa ancaman keamanan bendungan yang muncul dapat diatasi. Saat status waspada 2 ini, pemantauan dilakukan secara intensif dan dilakukan mobilisasi semua daya yang ada untuk melakukan perbaikan. Kejadian dan tindak lanjut penanganan ini harus dibuat menjadi laporan dan disampaikan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA, serta Kepala BBWS Rayo Opak memberitahu kepada Bupati Kebumen bahwa bendungan dalam status waspada 2, serta melakukan koordinasi intensif dengan BMKG terkait ramalan cuaca. Jika setelah dilakukan pengamatan dan perbaikan, situasi bendungan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik, maka status dinaikkan menjadi siaga. Status siaga wajib diumumkan jika kondisi yang terdeteksi pada kondisi waspada berkembang menjadi lebih buruk, yang berdasarkan evaluasi ahli bendungan, jika problema yang ada sulit diatasi atau muka air waduk meningkat tajam akibat hujan yang turun secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Pada kondisi ini, belum ada bahaya langsung. Namun, bila problema berkembang terus dan diperkirakan akan terjadi keruntuhan bendungan, maka saat hal ini terjadi, koordinator petugas melapor kepada Kepala Sub UPB Sempor. Kepala Sub UPB Sempor melaporkan kepada Kepala UPB dan Kepala BBWS Rayo Opak, serta melakukan koordinasi intensif dengan BMKG terkait ramalan cuaca. Kejadian dan tindak lanjut penanganannya harus dibuat menjadi laporan dan disampaikan ke Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA. Peningkatan status siaga RTD Bendungan Sempor segera diberitahukan oleh BBWS Rayo Opak kepada Bupati Kebumen, serta instansi dan dinas yang terkait dengan penanganan pengungsian, agar segera bisa memerintahkan untuk mulai mengevakuasi penduduk yang berada pada zona bahaya 1 di wilayah terdampak sesuai dengan instruksi petunjuk di dalam dokumen RTD. Dan Bupati Kebumen segera mengumumkan ke masyarakat bahwa saat ini terjadi status siaga RTD Bendungan Sempor kepada masyarakat. BPBD memberitahu PT KAI Daop 5 Purwokerto untuk persiapan menutup jalur-jalur kereta api yang terdampak. Saat bencana melanda, pastikan seluruh warga untuk segera menyelamatkan diri. Ingat, hanya bawa dokumen penting. Taruh barang-barang berharga Anda ke tempat yang lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk memutus aliran listrik. Serta kunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Jangan tinggalkan anak-anak dan orang tua. Serta jangan menunda-nunda. Selalu ikuti instruksi yang diberikan oleh petugas evakuasi dan segera berkumpul di area yang telah ditentukan oleh petugas evakuasi. Lakukan proses evakuasi sesuai urutan. Dahulukan anak kecil berusia di bawah 12 tahun, lalu orang tua berusia di atas 60 tahun. Berikutnya, warga yang sakit, berkebutuhan khusus, dan ibu hamil. Jangan lupa juga, selalu dahulukan wanita dibandingkan pria. Pastikan untuk melakukan proses pengungsian sesuai dengan petunjuk di dokumen RTD. Jangan lupa untuk menjaga ketertiban di area pengungsian. Proses pengungsian akan dilakukan melalui 3 cara. 1. Mengungsi secara mandiri dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Kedua,
mengungsi berkelompok menggunakan transportasi massal seperti truk. Dan ketiga, menggunakan ambulan bagi warga yang sedang sakit. Saat kerusakan bendungan semakin parah, di mana bendungan diperkirakan akan segera runtuh dan air waduk akan keluar tanpa dapat dikendalikan, atau telah terjadi keruntuhan dan terjadi ancaman banjir serius dari bendungan, maka status wajib dinaikkan menjadi awas. Koordinator petugas wajib melapor kepada Kepala Sub UPB Sempor, yang selanjutnya Kepala Sub UPB Sempor melaporkan situasi ini kepada Kepala UPB dan Kepala BBWS Rayo Opak. Kepala BBWS Rayo Opak segera memberitahukan situasi ini kepada Bupati Kebumen, BPBD Kebumen, serta pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian, bahwa status bendungan Sempor berada pada tahapan awas. Bupati Kebumen segera mengumumkan status awas RTD Bendungan Sempor ke masyarakat, agar BPBD segera bisa mengevakuasi seluruh warga yang berada di zona bahaya 2 dan zona bahaya 1 yang belum sempat mengungsi sesuai petunjuk di dalam buku pedoman RTD. BPBD memberitahu PT KAI Daup 5 Purwokerto untuk menutup sementara jalur-jalur kereta api yang terdampak. Selanjutnya, situasi kejadian ini wajib disampaikan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen SDA. Sesuai dengan kapasitas dan daya tampungnya, dampak kerusakan yang dihasilkan oleh bencana keruntuhan masing-masing bendungan akan berbeda-beda. Sedangkan untuk zona bahaya akan ditentukan berdasarkan waktu kedatangan banjir, di mana kedatangan banjir di bawah 1 jam termasuk di dalam kategori zona bahaya 1. Saat terjadi keruntuhan bendungan utama, area yang terdampak meliputi 85 desa di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sempor, Kecamatan Gombong, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuarasan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Puring. Dengan total luasan banjir sebesar 8.631 hektar, keruntuhan bendungan utama akan berdampak kepada 24.263 kepala keluarga dengan total 97.140 jiwa. Dan estimasi total pengungsian diperkirakan akan mencapai 51.831 jiwa. Sedangkan keruntuhan bendungan Plana, area yang terdampak meliputi 85 desa di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sempor, Kecamatan Gombong, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuarasan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Puring. Dengan total luasan banjir sebesar 7.716 hektar, keruntuhan bendungan Plana akan berdampak kepada 17.086 kepala keluarga dengan total 68.430 jiwa. Dengan estimasi total pengungsian diperkirakan mencapai 40.650 jiwa. Banjir akibat keruntuhan bendungan Sempor juga berdampak terhadap prasarana transportasi seperti jalur kereta api. Untuk itu, saat kondisi awas, jalur-jalur kereta api terdampak perlu ditutup sementara. Keadaan darurat dinyatakan telah berakhir jika jumlah air yang keluar akibat kerusakan bendungan telah berkurang dan air yang menggenang di hilir kurang dari 0,2 meter. Atas rekomendasi Balai Teknik Bendungan, Kepala BBWS Rayo Opak menyatakan jika keadaan darurat telah berakhir. Selanjutnya, pihak BPBD melaporkan kepada Bupati kondisi di hilir bendungan telah berangsur aman. Selanjutnya, Bupati Kebumen mengumumkan berakhirnya kondisi darurat di hilir
dan memerintahkan kepada tim BPBD untuk memberitahukan kepada seluruh penduduk agar bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Tindakan pasca bencana. Pihak BBWS Rayo Opak bersama Bupati Kebumen dan stakeholder terkait wajib menyusun laporan bencana sesuai urutan kejadian. Selain itu juga, wajib dilakukan penyusunan rencana rehabilitasi dan evaluasi prosedur evakuasi jika terdapat kekurangan agar dapat dijadikan perbaikan untuk masa mendatang. Tak ada yang berharap bencana akan terjadi atau memperkirakan kapan bencana akan datang. Namun dengan adanya rencana tindak darurat, setidaknya kita dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian saat bencana melanda. Video ini dipersembahkan oleh BBWS Rayo Opak, Ditjen SDA Kementerian PUPR.